Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi bulan Oktober 2021 mencapai 0,12% secara bulanan atau lebih tinggi dari konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia yakni di 0,09%. Jika dibandingkan dengan Desember 2020, inflasi bulan Oktober mencapai 0,93%, sementara secara tahunan 1,66%. Semua sektor memberikan kontribusi positif pada inflasi bulan Oktober ini. Secara bulanan, sektor transportasi mengalami inflasi paling tinggi yakni 0,33%. Namun secara tahunan, sektor makanan dan minuman mengalami inflasi yang paling tinggi yakni 3,01%. Dan salah satu komoditas yang mendorong inflasi adalah naiknya harga minyak goreng. Dan sementara itu, emiten produsen semen milik negara, Semen Indonesia atau SMGR meraih laba bersih 1,39 triliun rupiah sepanjang 9 bulan tahun 2021 atau turun 9,7% secara tahunan. Penurunan laba bersih tersebut tak lepas dari kondisi top line perseroan yang juga terpangkas dan beban pokok pendapatan yang justru meningkat. Pendapatan Semen Indonesia turun 1,14% secara tahunan menjadi 25,3 triliun rupiah. Sedangkan beban pokok pendapatan naik 2,8%. Kenaikan beban ini salah satunya disebabkan kenaikan biaya bahan bakar dan juga energi sebesar 219 miliar rupiah. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menunjuk Hendy Priyo Santoso menjadi Direktur Utama Holding Pertambangan atau Main ID. Hendy menggantikan Oryas Petrus Modak. Sebelumnya Hendy merupakan Direktur Utama Semen Indonesia. Dan saat ini pun Semen Indonesia tengah mengalami kekosongan kepemimpinan usai ditinggalkan Hendy. Hingga kuartal ketiga, Semen Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar 1,39 triliun rupiah. Realisasi ini terkoreksi 9,7% dari periode yang sama di tahun lalu sebesar 1,54 triliun rupiah. Dengan pencapaian laba turun ini, maka laba per saham pun terkoreksi menjadi Rp234 per saham dari sebelumnya Rp260 per saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan tambahan denda sebesar Rp150 juta pada emiten Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL atau Sritek. Selain itu, otoritas bursa juga memperpanjang masa suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham emiten tekstil tersebut. Perpanjangan suspensi dan tambahan denda dikenakan akibat perusahaan belum juga menyampaikan laporan keuangan kuartal 1 2021 hingga akhir Oktober lalu.